datang, tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Untuk pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Kita berdiri untuk mengawali perayaan perjamuan Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Perjamuan yang menjadi warisan iman kita hingga dengan saat ini, yang kita namakan dengan merayakan perayaan Ekaristi, atau yang biasa kita katakan mengikuti misa. Ini adalah perayaan kenangan bagaimana Yesus yang memberikan dirinya menjadi santapan rohani yang menguatkan iman kita. Dalam perayaan ini kita diajak dan diminta untuk senantiasa bersandar pada Yesus yang kita imani, sehingga santapan rohani, tubuh dan darah yang kita sambut menguatkan iman kita, teristimewa sebagai para pesiara pengharapan di dunia ini. Maka dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita mohon semoga Tuhan senantiasa meneguhkan iman kita teristimewa. Tuhan senantiasa menguatkan perjalanan pesiaraan hidup kita di dunia ini.
Marilah kita hening sejenak, memeriksa hati dan batin kita, mengakui segala salah dan dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon saja kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dalam Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ada kemuliaan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Seluruh hidup kita
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu telah mempercayakan perjamuan kudus kepada gerejanya sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun di Mesir, "Bulan ini hendaknya menjadi bulan awal bagimu, bulan pertama di antara bulan-bulan sepanjang tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, tanggal 10 bulan ini hendaknya mereka masing-masing mengambil seekor anak domba untuk satu keluarga, seekor dan anak domba untuk setiap rumah tangga. Tetapi apabila ada keluarga yang terlalu kecil untuk menghabiskan seekor anak domba, hendaknya mereka itu menggabungkan diri dengan keluarga tetangga sehingga cukuplah jumlah 6 orang. Perhitungan mengenai jumlah orang yang turut makan dari anak domba itu harus kamu buat menurut banyaknya yang dapat dihabiskan masing-masing. Adapun anak domba itu tak boleh bercacat, harus jantan dan 1 tahun umurnya. Kamu harus memisahkannya sampai tanggal 14 bulan itu. Lalu seluruh umat Israel harus menyembelih anak domba itu pada senja hari. Mereka harus mengambil sedikit darahnya dan mengolesnya pada kedua jenam dan abang pintu rumah tempat mereka makan daging anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang dan roti tak beragi dan sayuran kambing. Beginilah cara kamu makan, dengan mengenakan ikat pinggang dan berkasut serta tongkat di tanganmu. Dan hendaknya kamu makan cepat-cepat. Itulah Paskah Tuhan, artinya Tuhan lewat. Adapun malam itu, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan memusnahkan semua anak sulung, manusia maupun hewan, dan atas semua desa Mesir akan kujatuhkan hukuman, aku Tuhan. Darah tersebut akan merupakan tanda pada tempat-tempat kediamanmu. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu
pada saat aku memukul negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus dirayakan sebagai hari raya bagi Tuhan. Hari itu harus kamu rayakan turun-temurun sebagai suatu kewajiban untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan menganggap dialah keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah saya terima dari Tuhan, saya teruskan kepada saudara, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, lakukanlah ini dan kenangkanlah aku." Demikian juga ia mengambil piala sesudah makan, lalu bersabda, "Inilah piala
yang diikat dalam darahku. Setiap kali ini kamu minum, kenangkanlah aku. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari piala ini, saudara wartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Petang sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Sama seperti Ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Namun demikian, Yesus berdiri dan menanggalkan jubahnya. Lalu mengikat sehelai kain pada pinggangnya. Dituangkannya air dalam bejana. Dan Ia mulai membasuh kaki para muridnya.